Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita masih dalam Asah Logika Mingguan episode ke-10. Dan di video kali ini kita akan membahas satu soal lainnya dari HackerRank yang berjudul Grading Students ya. Pada intinya kita akan membantu seorang profesor di Universitas Hackerland untuk melakukan penilaian. Nah, jadi di Universitas Hackerland itu memiliki ketentuan penilaian berikut ini. Yang pertama, setiap student atau setiap mahasiswa itu menerima grade atau nilai berada pada rentang inklusif dari 0 sampai 100. Inklusif di sini artinya 0 dan 100 termasuk, gitu ya. Ketentuan kedua adalah nilai berapapun yang lebih kecil dari 40 itu dinyatakan sebagai grade yang gagal. Gitu. Nah, Profesor Sam di universitas tersebut, yaitu di Hackerland, dan dia ingin melakukan pembulatan untuk setiap nilai mahasiswa tersebut berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh profesor berikut ini. Yang pertama, jika selisih antara grade siswa dan nilai kelipatan 5 setelahnya lebih kecil daripada 3, maka kita harus membulatkan grade tersebut, membulatkan ke atas menjadi nilai kelipatan 5 setelahnya tersebut tadi. Yang kedua, jika nilai grade adalah lebih kecil dari 38, maka tidak ada pembulatan yang terjadi. Sebagai hasilnya, dia akan masih dijadikan sebagai grade yang gagal atau failing grade. Begitu. Nah, kenapa 38 dianggap gagal? 38 ke bawah, ya. Bukan sama dengan 38, tapi karena dia bilang di sini less than, berarti misalnya kita punya nilai 37. 37 nilai kelipatan 5 setelahnya kan 40. Kalau 40 dengan 37 berselisih 3, kondisi ini tidak terpenuhi, kita tidak melakukan pembulatan, yaitu 37. Dan 37 ya masih ditetapkan sebagai rounding yang fail. Begitu, ya. Oke. Sekarang kita akan melihat contoh, ya. Kalau grade-nya 84, kita bulatkan ke 85. Kenapa? Nah, 84 pembulatan kelipatan 5 setelahnya apa? Kelipatan 5 setelahnya yang lebih dekat dari 84 adalah 85. Berapakah selisihnya? 85 dengan 84 adalah 1. Karena 1 lebih kecil daripada 3, maka kita bulatkan menjadi 85. Yang kedua, kita lihat apakah grade 29 ini harus kita bulatkan. Nah, kita lihat lagi untuk kondisi yang kedua yang ditetapkan oleh profesor tadi. Kalau dia lebih kecil dari 38, tidak ada pembulatan terjadi. Nah, karena di sini 29 lebih kecil dari 38, maka tidak ada pembulatan sama sekali. Walaupun misalnya nih, 29. Kelipatan 5 setelah 29 apa? 30. Nah, 30 dengan 29 dia berselisih 1. Karena 1 lebih kecil daripada 3, kita sebenarnya bisa membulatkan 29 ini menjadi 30. Tapi karena 30 masih berada di bawah 40, sesuai ketentuan kampus tadi, maka pembulatan tidak terjadi dan dia tetap 29. Itu sebenarnya maksud dari poin kedua yang ditetapkan oleh profesor tadi, sebenarnya berkorelasi dengan atau ada kaitannya dengan poin kedua yang ditetapkan oleh kampus, gitu. Dimana kita memanfaatkan pengetahuan atau memanfaatkan aturan yang ditetapkan oleh profesor ini yang aturan pertama, gitu ya. Jadi bukan berarti aturan kedua ini diabaikan, tetap dipakai ya untuk contoh yang kedua ini. Nah, yang ketiga, jika grade-nya 57, kita lihat dulu 57
Kelipatan 5 setelahnya berapa? 60. 60 dengan 57 berselisih 3. Ingat, dia butuhnya less than 3, lebih kecil dari 3. Sedangkan 3 itu sama dengan. Kalau dia sama dengan, tidak ada pembulatan yang terjadi. Maka kita biarkan nilainya 57. Begitu. Nah, nanti akan diberikan nilai awal dari suatu grade. Jadi ada kumpulan nilai grade untuk setiap profesor yang sebanyak N siswa atau N mahasiswa. Ya, kita akan menuliskan kode untuk mengotomatisasikan proses pembulatan ini. Jadi, berdasarkan aturan dari SEM tadi, dan juga ketentuan dari kampus tadi, kita diminta untuk membantu profesor tersebut menuliskan programnya untuk proses pembulatan nilai tadi. Oke? Nah, kita coba langsung ke sampel inputnya ya. Jadi baris pertama menunjukkan ada berapa siswa yang akan dibulatkan nilainya. Karena ada 4, berarti di sini setelahnya bakal ada 4 nilai. Sampel outputnya nanti dari inputan ini menghasilkan output yang ini. Di mana masing-masing output yang bersesuaian ini tadi sudah berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan tadi. Oke? Sampai sini mudah-mudahan teman-teman mengerti. Nah, sekarang kita lihat untuk penjelasannya. Ini grade originalnya, ya, atau grade pada awalnya berapa sih? Ada 73, 67, 38, dan 33. Kita lihat satu persatu ya, teman-teman juga bisa membaca sendiri penjelasannya. Nilai 73. 73 kelipatan 5 setelahnya adalah 75. 75 ini, kenapa final grade jadi 75? Karena kita lihat bahwa 75 dengan 73 berselisih 2. Karena selisih 2-nya lebih kecil dari 3, maka kita bulatkan 73 menjadi 75. Nah, kalau 67, apakah kita perlu membulatkan? Nah, kita lihat kelipatan 5 setelah 67 adalah 70. 70 dengan 67 berselisih 3. Karena 3 sama dengan 3, kita butuhnya yang lebih kecil dari 3, maka 3 lebih kecil dari 3 pernyataan salah, artinya 67 tidak akan kita bulatkan, artinya tetap di 67. Kita lihat di nilai 38. Apakah masih boleh kita bulatkan menjadi kelipatan 5 selanjutnya, yaitu 40? Ternyata bisa. Kenapa? Selisih antara 38 dan 40 adalah 2. Karena 2 lebih kecil daripada 3, maka kita bulatkan menjadi 40. Begitu juga untuk yang 33. 33 kita bulatkan ke kelipatan 5 selanjutnya, yaitu 35. Selisihnya 2. 2 benar lebih kecil daripada 3. Tapi karena 35 itu masih di bawah 40, maka pembulatan tidak kita lakukan, maka nilainya tetap 33. Walaupun sebenarnya bisa kita bulatkan menjadi 35, tapi 35 masih berada pada failing grade. Jadi kita bisa simpulkan pada soal ini, yang pertama, jika selisih antara original grade atau grade pada awalnya dengan grade pada atau nilai kelipatan 5 setelahnya, jika selisihnya lebih kecil daripada 3, dan juga hasil dari kelipatan 5 setelahnya itu adalah lebih kecil atau haruslah lebih besar daripada 40, lebih besar atau sama dengannya dari 40, maka pembulatan dilakukan. Nah, jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka kita return saja grade pada awalnya. Oke? Mungkin teman-teman bingung, silakan teman-teman cerna kembali soal dan penjelasan saya ini. Nanti kalau sudah mengerti, teman-teman bisa kembali lagi untuk mengerjakan solusinya. Jadi teman-teman bisa
pause dulu videonya sekarang. Oke, apakah teman-teman sudah dapat gambarannya atau teman-teman sudah selesai mengerjakan? Sekarang mari kita bahas bersama-sama dengan solusi ini yang versi saya. Nanti kita akan lihat solusi yang sudah disubmit oleh teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita akan copy fungsi yang namanya function grading students. Kita copy seperti biasa. Buka Visual Studio Code-nya lagi, buka filenya. Kita bikin file 10 grading students.txt. Tutup sidebar-nya, kita paste. Oh, oke. Kita paste. Nah, di sini ada kumpulan grade, array of number. Nanti kita transformasikan menjadi grade yang sudah dibulatkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menuliskannya. Nah, kalau kita ingin melakukan transformasi array menuju array yang lain, kita bisa menggunakan higher order function untuk manipulasi array yang namanya map. Ya, teman-teman sudah tahu kegunaan map itu seperti apa? Mengubah masing-masing elemen yang bersesuaian menjadi elemen yang baru. Nah, kita bisa langsung return di sini. Kita return grades, kita map. Nah, masing-masing grades ini kita representasikan dalam variabel grade. Artinya untuk setiap grade, kita lakukan apa di sini, dan nanti kita harus mengembalikan nilai yang tipenya harus sama dengan apa yang ada di grade. Kalau grade-nya number, maka harus ada return-nya number. Makanya di sini kenapa terjadi error. Oke. Nah, sekarang kita akan cari dulu nilai kelipatan 5 setelahnya. Tapi, jika nilainya atau grade-nya itu kebetulan sudah berkelipatan 5, maka kita akan ubah, ya dia tetap 40 gitu. Tapi kalau misalkan grade-nya adalah 47, maka kelipatan 5 selanjutnya apa? 50. Begitu, kalau ini yang perlu kita ubah. Nah, kita bisa membuat variabel untuk menyimpan nilai kelipatan 5 setelah grade ini. Gitu. Nah, kita buat menggunakan keyword let, karena nanti variabel tersebut itu akan kita assign ulang. Oke? Kita buat nama variabelnya adalah next grade, kemudian multiple 5. Ya, kira-kira begitulah nama variabelnya. Teman-teman kalau mau buat nama variabel yang lebih sesuai, lebih proper, silahkan. Ya. Atau grade next multiple 5, atau next grade multiple 5. Ya, silahkan saja, asalkan teman-teman mengerti. Nilai awalnya kita isi dengan grade-nya dulu. Oke? Nah, supaya nanti kita dapat melakukan ini, kita bisa menggunakan satu pengulangan yang namanya while, ya. Teman-teman harusnya sudah mengerti ketika belajar pemrograman, ini ada pengulangan yang namanya while. Artinya, kita akan ulangi logika berikut di bawah sampai kondisinya ini, selama kondisinya ini masih benar, maka lakukan ini. Nah, sampai kondisi ini bernilai false, maka ini berhenti. Yang kita lakukan, kita akan menambahkan next grade multiple 5 atau kelipatan 5 setelahnya si grade tadi, itu kita tambahkan dengan 1. Oke? Next grade multiple 5 kita plus-plus. Jadi kita harus tambahkan 1, kemudian kita harus melakukan pengecekan sampai dia tidak memenuhi lagi kelipatan 5. Gitu. Yang kita cek apa? Yang kita cek adalah next grade multiple 5-nya. Oke? Jadi next grade multiple 5, selagi next grade multiple 5 itu, kita
modulus dengan 5, sisa baginya masih belum 0, atau selagi variabel ini, jadi bahasa mudahnya gini, selagi variabel ini masih bukan kelipatan 5, kita harus tambah 1 lagi. Kalau belum terpenuhi lagi, tambah 1 lagi. Sampai dia terpenuhi, sampai dia false, misalkan, oh ini sudah berkelipatan 5, ini udah false, maka while-nya berhenti. Maka kita akan mendapatkan nilai next grade multiple 5 yang baru. Oke? Setelah itu selesai, kita akan lakukan pembulatan. Jika nilai kelipatan 5 setelahnya berselisih 3 dan nilai kelipatan masih di nilai kelipatan 5 dan lebih besar, atau mungkin biar nggak kepanjangan buat di bawah, dan nilai kelipatan 5 setelahnya lebih besar atau sama dengan 10. Maka lakukan pembulatan. Oke, dari kalimat ini kita bisa membuat if statement. Jika next grade multiple 5 ini kan sudah berkelipatan 5 ya. Nah, biasanya ini pasti lebih besar daripada grade, makanya kita bisa kurangi dengan grade biar hasilnya tetap positif. Dia harus berselisih, berselisih kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Jadi harus kurang dari 3, dan sekaligus nilai kelipatan 5 setelahnya ini tadi itu lebih besar atau sama dengan 40. Oke? Jadi next grade multiple 5 itu lebih besar atau sama dengan 40. Yang kita lakukan adalah kita lakukan pembulatan. Berarti kita mengubah grade ini menjadi next grade multiple 5 yang sudah kita temukan kelipatan 5 setelahnya. Jadi kita return ini. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka di luar dari if, kenapa kita tidak buat else? Karena return ini sudah, artinya kita sudah menghentikan program setelah ketemu return. Tapi jika ini tidak terpenuhi, berarti kan yang di bawahnya, di dalamnya tidak dijalankan, maka di luar sini kita return grade pada awalnya. Artinya kita tidak melakukan pembulatan sama sekali jika ini tidak terpenuhi. Sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba eksekusi programnya. Kita jalankan mpx ts-node 10 tab. Kita tunggu ya beberapa saat. Oke, saya lupa. Kita harus manggil grading students dulu. Oke. Grading students. Kita isi array-nya, kita ambil sampelnya dari sini tadi. Ada 73. Oke, kita copy aja sampelnya ya. Kita komentari dulu. Atau kita sebenarnya bisa paste sih. Kita bisa paste asalkan ini kasih tanda koma, koma, koma. Oke, kita save dulu supaya dia auto format. Karena ini mengembalikan sesuatu, maka kita harus cetak apa yang dia return. Maka kita letakkan di console log. Ini. That's it. Oke. Nah, di sini nanti ada sampel output. Ini output yang diharapkan. Oke. Output yang diharapkan, kita paste. Terus kita bisa tulis begini.
75, 67, 40, 33. Nanti kita akan coba satu sampel output yang lain, kita copy aja. Ini misalkan nilainya 35. Ini 40. Kebetulan dia betul-betul kelipatan 5 ya. 55. Tapi di sini bukan kelipatan 5, ini biar terlihat aja bedanya. Misalkan 76 ya. 35 karena dia sudah kebetulan kelipatan 5, maka kita tidak perlu pembulatan juga, tetap 35. Ya. Kemudian yang 40, ya tetap 40. 55, bagaimana? Tetap 55. Gitu. 35 pun mau kita bulatkan, mau tidak, ini kan sudah kelipatan 5 dan dia sudah 35. Walaupun dia kecil dari 40, ya sama aja kita tidak melakukan pembulatan, dan itu tidak masalah. Nah, yang 76 ini apa? Yang 76, kelipatan 5 selanjutnya kan 80. Selisihnya 4. Karena 4 tidak lebih kecil dari 3, 76 ini tidak kita bulatkan. Jadinya, ya tetap 76. Begitu. Oh iya, mungkin kita ambil satu sampel angka yang lebih rendah lagi deh, 30 misalnya. 30, ya sebenarnya tetap 30 ya, kita biarkan 35 juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke? Nah ini inputnya dan ini output yang kita harapkan. Nah sekarang kita coba jalankan lagi ya, npx ts-node 10, nama filenya 10 grading students.ts. Ini kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita coba bandingkan ya, apakah sesuai dengan harapan. Kita lihat 75, 67, 40, 33. Ya, ini udah sesuai. Yang 35, 40, 55, 76, dan ini juga sudah sesuai. Nah, sekarang kode ini bisa kita kumpulkan fungsinya. Oke. Ini mungkin komentarnya bisa saya hapus. Ini untuk penjelasan saja ya. Mungkin ini bisa kita kasih spasi, bahwa ini mungkin kita bisa kasih komentar. Ini proses mencari nilai kelipatan 5 setelahnya. Ini proses pembulatannya. Proses pembulatan nilai. Oke, itu ya, ada dua proses yang berjalan di sini. Nah, copy ulang. Kita ke hackernya, kita paste di editornya, kita run dulu kodenya untuk menjalankan sampel yang di sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita coba submit kodenya ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil juga nih. Nah, semuanya berhasil. Nah, jadi itu yang bisa kita kerjakan. Dan mungkin kita bisa lakukan refactor ya. Kalau kita punya kondisi if, ada return. Kalau tidak terpenuhi, ada return lagi. Ini bisa kita sederhanakan lagi dengan ternary operator. Ya, jadi kita copy kondisinya apa. Mungkin kita copy-nya di dalam. Di sini, tapi jangan lupa kasih keyword return dulu di depannya. Kita return, jika kondisi ini terpenuhi, maka kita return next grade multiple 5. Next grade multiple 5. Jika tidak, maka kita kembalikan grade apa adanya. Oke, ini juga bisa kita copy aja yang ternary ini. Ini kita coba replace. Nah, ini bisa kita replace, kita langsung submit kode juga nih. Nanti kita bisa lihat, nah ini juga sudah berjalan sama ya, seperti biasa. Kita juga bisa lihat apa yang sudah diskusi teman-teman lain yang sudah mengerjakan. Nah, nanti kita bisa dapat inspirasi ya. Teman-teman bisa baca sendiri, oke, kalau kelipatan 5 kecil dari 3,
Maka oke, ini cukup rumit, tapi ini jago juga sih. Biasanya kita lihat yang recommended. Ada yang pakai Python 3, ada yang pakai Java, ya macam-macam lah ya. Nah, ini kayak menggunakan while tadi ya, next integer, dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa baca sendirilah solusinya nanti. Nah, sekarang kita akan push kode ini ke GitHub, jangan lupa. Mungkin di video sebelumnya saya tidak menunjukkan bahwa saya udah push, cuma sebenarnya untuk video ke-9 dan video kali ini juga sebenarnya juga sudah saya push ya untuk kode di episode 9 lalu, dan episode ini kita akan lakukan live push. Cuma kali ini kita akan gunakan source control bawahnya VS Code ya, supaya lebih mudah aja. Kita staging filenya, kita kasih commit message-nya, edit, nama file 10 grading student.ts, commit, kita sync changes untuk kita push ke GitHub kita. Oke, kita coba cek. Sekali lagi bisa cek di github.com/fadil97, kemudian /weekly coding challenge. Teman-teman bisa cek lagi bahwa file ke-10 sudah saya upload ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi source code-nya, nanti linknya juga bisa saya cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan cukup sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.